Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian hadis. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, sebagaimana biasa kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita masih pada pembahasan bab sabar, bab kesabaran, yang mana kita sampai sekarang pada hadis yang ke-47. Ya, kita akan bahas hadis ke-47, 48 dan 49, yaitu minimal 3 hadis. Ya, saya langsung saja. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an ya wa huwa qadirun ala an yunfidahu, ya, wa huwa qadirun ala an yunfidahu, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ya. Hadis yang ke-47 dari Mu'adz bin Anas, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadama ghaidhan," barang siapa yang bisa menahan amarahnya. Ya, barang siapa yang bisa menahan amarahnya yang sangat besar, ya, bahwa qadirun ala an yunfidahu, dan sedangkan dia mampu untuk meluapkan kemarahannya itu. Iya, dan dia sanggup untuk, ya, meluapkan, ya, kemarahannya tersebut, namun dia bisa menahannya, bisa menekan kemarahan tersebut sehingga tidak terlampiaskan kemarahannya tersebut kepada orang lain. Da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di tengah-tengah manusia pada hari akhirat kelak. Ya, artinya Allah akan memanggilnya, ya, di hadapan para makhluk-makhluk yang lainnya, ya, atau manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu min huril 'aini ma syaa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut yang bisa menahan emosinya, ya, yang bisa menahan amarahnya, maka Allah pun memberikan pilihan kepadanya untuk memilih bidadari surga yang dia inginkan. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya, ini satu keutamaan, satu anugerah, nikmat yang sangat besar bagi seseorang yang bisa menahan amarahnya tatkala dia marah. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya hasan. Ya, hadisnya baik atau termasuk hadis yang sahih. Ya, jadi hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan keutamaan yang begitu besar bagi seorang muslim yang bisa menahan amarahnya dan dia mampu untuk melampiaskan amarah tersebut. Iya, apakah amarahnya itu berupa perkataan ataukah berupa perbuatan, tapi dia bisa menahannya, ya. Dan dia mampu untuk menahan amarah tersebut. Ya, artinya dia mampu sebenarnya meluapkan kemarahannya. Ya, anggaplah dia sebagai seorang pemimpin misalnya, dia mampu meluapkan kemarahannya kepada bawahannya. Apakah dia seorang kepala keluarga di rumah, mampu untuk meluapkan kemarahannya kepada keluarganya, tetapi dia menahannya, dia bisa mengendalikannya, dia bisa meredam emosi atau kemarahannya itu. Ya, maka ya Allah Subhanahu wa taala kelak nanti pada hari akhirat Allah akan panggil dia di hadapan para makhluk-makhluk yang lainnya termasuk manusia, termasuk di hadapan manusia, lalu Allah berikan dia pilihan untuk memilih bidadari mana saja, siapa saja, bidadari siapa saja yang dia kehendaki. Masya Allah, ini merupakan satu ya nikmat yang sangat besar sekali. Oleh karena itulah semoga kita juga demikian adanya. Ya tentu ya siapa yang tidak marah kalau misalnya ada orang yang berbuat salah kepada kita. Siapa yang tidak marah kalau ada hal-hal yang kita tidak suka atau hak-hak kita dan seterusnya yang terganggu. Tetapi ya silakan kita marah, tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan amarah kita. Ya tentu orang pasti marah ya. Ya siapa yang diganggu tidak marah pasti marah. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan amarah tersebut? Artinya ketika kita ada keluapan dalam hati kita marah tatkala kita diganggu, tapi bagaimana kita bisa menahan atau merem itu kemarahan sehingga kemarahan itu tidak dibuktikan dengan kata-kata yang jelek, ya, kata-kata yang tidak sepantasnya untuk dikeluarkan, ya, atau tidak dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang berbahaya, ya. Kita saksikan ya banyaknya kejadian-kejadian ya terjadinya seseorang itu menjadi luka badannya, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan dengan kata-kata yang jorok, kotor, yang merendahkan dan seterusnya, bahkan ada sampai kepada pembunuhan, ya, penyiksaan. Itu disebabkan karena amarah yang meluap-luap yang tidak bisa dikendalikan. Ya, padahal itu terjadi sesama keluarganya, ya sesama temannya, sesama bawahannya dan seterusnya di dalam sebuah instansi perusahaan atau dalam sebuah rumah tangga terjadi kekerasan fisik, ya penyiksaan, ya dan seterusnya, itu disebabkan karena amarah yang tidak terkontrol, amarah yang tidak bisa dikendalikan. Silakan kita marah, ya karena begitulah manusia pasti ada namanya sifat marah, tapi bagaimana sifat marah itu kita bisa kendalikan, ya kita kan kendalikan supaya tidak sampai berlebih-lebihan, ya sampai berlebih-lebihan amarah itu, ya. Ikhwatal Islam azakullah, ya memang ini menahan amarah memang berat, ya bukan perkara yang, tapi sekali lagi menahan amarah, mengendalikan amarah, menekan emosi, ya meskipun kita mampu untuk melakukannya itu yang berat, ya berat itu, ya tetapi ganjaran pahalanya juga besar, ya. Jadi ganjaran pahala itu berbanding lurus dengan usaha yang kita lakukan. Yaitu apa? Usaha untuk bagaimana kita bisa meredam kita punya emosi yang meluap-luap itu. Tapi di balik itu ada kenikmatan yang begitu besar, yaitu apa? Pada hari akhirat Allah berikan kepada kita pilihan untuk memilih bidadari, yaitu bidadari surga yang kita mana saja yang kita inginkan. Subhanallah. Jadi ingat-ingat hadis ini tatkala kita misalnya suatu saat nanti kita dihadapkan kepada
permasalahan-permasalahan yang mana kita di situ kita bisa marah, ya, tapi bagaimana kita bisa tundukkan kemarahan itu, kita kendalikan kemarahan itu, kita rem kemarahan itu, ya, kita tidak luapkan kemarahan itu yang sampai apa namanya membahayakan orang lain dan seterusnya. Ya, jelas ya. Kemudian hadis yang ke-48. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taqdab. Faraddada miraran qala la taqdab. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, ya, berikanlah nasihat kepadaku." Ya, jadi ada seseorang, dan disebutkan siapa namanya, yang berkata kepada Nabi, wasiatkanlah kepada aku. Maka Nabi mengatakan, la taqdab, janganlah kamu marah. Ya, faraddadahu miraran, artinya orang itu bertanya lagi, ya, nasihatlah kepada aku. Maka Nabi pun menjawab dengan jawaban yang sama, jangan kamu marah. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, berikanlah nasihat kepada aku. Maka Nabi pun yang ketiga kalinya mengatakan, la taqdab. Jadi tiga kali pertanyaan meminta wasiat kepada Nabi, Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, itu satu, yaitu jangan marah. Kamu jangan marah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Ya. Ini Allah alam bisawab, boleh jadi Nabi tahu sebelumnya tentang informasi laki-laki ini, boleh jadi dia adalah orang yang suka pemarah. Ya, orang yang suka pemarah, artinya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi dan seterusnya. Maka ketika dia minta nasihat kepada Nabi, maka Nabi pun menasihati kepadanya agar untuk tidak marah. Ya, karena apa? Karena laki-laki ini sudah sering marah. Ya, maka Nabi pun sebanyak 3 kali mengatakan, jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Ini ikhwatul Islam, azakullah, ya, sangat jelas sekali, ya, bahwasanya jadi sekali lagi, jangan kamu marah di sini bukan berarti kita tidak bisa marah. Artinya jangan sampai kemarahan itu, ya, menyebabkan kita lupa daratan, ya, lupa ingatan. Jangan sampai kemarahan itu kita melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian yang ke-49. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis yang ke-49 dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, musibah itu senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah, baik yang menimpa hak dirinya, anaknya, atau hartanya, hingga dia pun berjumpa dengan Allah pada hari akhirat kelak, dan tidak ada lagi dosa sedikit pun atasnya. Hadis riwayat Tirmidzi, ya, dan beliau berkata ini hadis hasan sahih. Ya. Ya, hadis tergolong hadis yang diterima. Ya, jadi hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya kehidupan ini penuh dengan ujian dan cobaan. Ya, tidak ada seseorang yang lepas daripada ujian dan cobaan. Apakah ujian berupa yang menimpa diri kita, misalnya sakit, kematian, ya, musibah-musibah yang lainnya, atau menimpa keluarga kita, anak-anak kita, atau menimpa harta kita, ya, kehilangan harta, ya, atau misalnya terjadinya gempa, banjir, longsor, dan seterusnya. Jadi bagi orang yang beriman, jika tertimpa musibah-musibah ini silih berganti menimpa kita, ya, semuanya itu adalah penghapus dosa kita. Jadi musibah sebagaimana yang sudah kami sebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya, bahwasanya musibah yang menimpa orang-orang yang beriman itu adalah sebagai penghapus dosa, atau Allah ingin mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya.
Ya, oleh karena itulah maka kita harus berbaik sangka dengan ujian yang menimpa kita. Ya, apakah ujian sakit terhadap diri kita, kekurangan harta, kehilangan harta, meninggalnya anak, sakitnya anak, ada atau harta kita yang dan seterusnya. Maka itu semua harus kita berbaik sangka kepada Allah bahwasanya di balik musibah yang menimpa segala-galanya, ya itu pun juga hanyalah sedikit yang menimpa kita, tidak menimpa ya di luar batas kemampuan kita. Innallaha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, sungguhnya Allah itu tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi sebenarnya musibah yang menimpa kita sebenarnya itulah musibah yang mampu kita pikul, yang mampu kita eh, jalani musibah tersebut atau kita kita apa namanya kita terima musibah tersebut. Iya, ikhwatal Islam. Dan kemudian juga di balik musibah yang menimpa kita, di situ sebenarnya ada hikmah yang sangat besar. Di antaranya adalah sebagai penghapus dosa kita. Agar kelak nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka segala dosa-dosa kita melalui musibah yang menimpa kita itu sebagai dosa kita telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena musibah-musibah yang menimpa kita itu. Ya, jadi subhanallah, jadi kehidupan orang beriman itu semuanya baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya artinya seluruh kehidupan urusan orang beriman itu adalah baik. Ya, sebagaimana hadis Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Ya, sangat mengagumkan, sangat mengherankan urusannya orang beriman karena seluruh urusan adalah baik. Idza asabathu ya sarra ya syakar fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan kebaikan lalu dia bersyukur, maka tanda syukur itu adalah kebaikan baginya. Wa idza asabathu darra sabar fakana khairan lah. Dan apabila dia ditimpa kesulitan, musibah, ya dia bersabar, maka dengan kesabaran itulah kebaikan baginya. Jadi ikhwatul Islam azakullah, ya, jadi sekali lagi tentu kita harus menyadari bahwasanya setiap kita pasti ada problem-problem yang kita hadapi. Setiap kita pasti ada masalah-masalah. Setiap kita pasti ada musibah-musibah yang pernah menimpa kita atau yang akan menimpa kita di lain hari, atau itu sudah merupakan sunnatullah. Tapi di balik musibah itu, ya, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita agar kelak tatkala kita menghadap Allah nanti di hari akhirat kita sudah tidak lagi memiliki dosa. Subhanallah, berarti tidak ada yang artinya yang sia-sia. Ya, Allah berikan kenikmatan, kita bersyukur, adalah kenikmatan, itulah kebaikan. Allah juga beri cobaan kepada kita, segala bentuk cobaan apapun yang menimpa kita ataupun keluarga kita, ya, harta kita, ya, yang tertimpa musibah dan seterusnya, maka disitu adalah kebaikan tatkala kita bersabar, tatkala kita mau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kelak kita menghadap Allah dalam keadaan bersih, ya, dalam keadaan iman kita benar, amal-amal kita diterima dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya kita pun kelak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Jadi sekali lagi, dunia ini adalah sementara, suka ataupun tidak suka kita pasti akan meninggalkannya. Hari ini, besok atau lusa kita akan meninggalkan dunia ini, ya. Dan sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Disitulah kampung akhirat kita. Semoga kita semuanya, ya, diberikan kesabaran oleh Allah atas segala musibah-musibah, segala problema-problema yang kita hadapi, dan kita berbaik sangka kepada Allah karena setiap musibah itu ada hikmahnya, di antaranya adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita agar kelak kita menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa. Demikianlah 3 hadis yang singkat ini, mudah-mudahan memberikan kepada kita motivasi lagi, semangat lagi, support lagi, ya, support kita, semangat kita untuk menjadi atau belajar menjadi orang-orang yang bersabar atas segala
musibah-musibah yang menimpa kita. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, silakan kalau Anda mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak, silakan. Iya, Ustaz, tabe ini sabar merupakan sesuatu yang berat bagi semua orang, ya Iya betul. kecuali orang-orang yang beriman barangkali. Nah, Iya betul. sekarang ya, pertanyaannya bahwa tingkat kesabaran yang berkualitas baik itu yang bentuknya bagaimana? Karena sebagian orang kan ada yang ketika ditimpa dengan musibah 2-3 hari mengomel, apa namanya, bahkan sampai bersangka yang kurang baik kepada Allah. Tapi setelah beberapa hari kemudian dia katakan bahwa Masya Allah ini merupakan ujian yang saya harus menghadapi dengan kesabaran. Apakah yang orang-orang yang seperti ini ketika ditimpa menggerutu dulu, kemudian dikatakan setelah dia sabar, kemudian kita bisa katakan bahwa dia bersabar dengan musibah yang menimpanya. Ini batasan sabar yang harusnya bagaimana, Ustaz? Tabe. Iya, bagus Pak pertanyaannya. Iya. Ya jadi idealnya ya sabar itu ketika pada saat terkena itu musibah kita bersabar. Jangan nanti setelah 3 hari berlalu baru sabar. Iya, karena ada hadis Nabi, Inna sabra inda sadamatil ula kata Nabi. Sesungguhnya kesabaran yang hakiki itu yang sebenarnya adalah kesabaran ketika terjadi musibah menimpa pada saat itu. Iya, pada musibah yang menimpa kita pada saat itu, ya pada pukulan yang pertama itu. Bukan nanti setelah di hari keduanya, hari ketiganya. Pada saat itu, ya itu yang dinamakan sabar yang sebenarnya. Ya, Hmm. begitu. Ya, tapi kan ada juga namanya manusia nanti setelah dinasehati baru dia Saya sadar. bersabar. Iya, bersabar ya. Tapi ya begitulah namanya manusia kan tidak sempurna. Iya. Tapi ketika dinasehati ya akhirnya dia pun sadar. Ya itu juga ada juga baiknya. Ya, tapi sekali lagi bahwasanya yang dimaksud di sini adalah ketika kita ada musibah pada saat itu, pada detik itu kita sudah mau pukul tuh orang misalnya. Ya, dia bersalah. Betul dia bersalah, kita pasti marah ya. Kita sudah mau pukul, ya kita sudah mau apa misalnya, tapi tiba-tiba kita teringat, ya teringat bahwasanya sebagaimana tadi dikatakan dalam hadis tadi itu, barang siapa yang bisa menahan amarahnya, ya dan sedangkan dia mampu untuk meluapkan amarahnya itu kepada orang lain misalnya, dia mampu pukul orang lain misalnya, tapi dia bisa menahannya, ya dia mampu untuk mengata-ngatakan dengan perkataan-perkataan apa saja, tapi dia mampu untuk menahannya, ya maka kelak nanti dia akan diberikan pilihan oleh Allah ya bidadari yang mana dia suka. Jadi yang dimaksud adalah amarah yang ketika pada saat itu terjadi musibah atau masalah eh, yang apa namanya yang dihadapi pada saat itu. Ya jadi bukan nanti setelah berapa hari baru dia bersabar. Adapun hari pertama, kedua dia terus menggerutu, ia berkeluh kesah, dia tampar-tampar pipinya. Makanya kata Nabi disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bida'watil jahiliyah." Kata Nabi, bukanlah golongan kami seseorang yang ketika tertimpa musibah dia tampar-tampar pipinya. Misalnya ada meninggal misalnya keluarganya atau dia terkena musibah, dia tampar-tampar pipinya, dia meraung-raung, dia mengeluarkan kata-kata yang yang tidak dibenarkan dalam syariat, ya kemudian dia robek-robek bajunya, dia jambak-jambak rambutnya, dia tarik-tarik rambutnya. Ini kata Nabi adalah bukan dari golonganku, ya. Jadi sekali lagi yang dimaksud adalah ketika terjadi musibah itu ya kita tahan amarah kita, ya tidak melakukan ratapan-ratapan atau tidak melakukan apa namanya, jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah, ya tidak melakukan hal-hal yang mana bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Emang ini berat,
ya berat sekali, tapi insya Allah kalau kita sering-sering mendengarkan hadis-hadis Nabi, sering-sering kita introspeksi diri kita, ya, maka insya Allah itu akan terbiasa. Ya akan terbiasa nanti tatkala ada musibah apa saja yang menimpa kita, keluarga kita yang tertimpa atau harta kita, kita bisa menahannya. Tapi sekali lagi ini perlu latihan, ya perlu latihan. Makanya dengan sering-sering kita istighfar, sering-sering kita introspeksi diri, berzikir kepada Allah, sering-sering kita mendengarkan hadis-hadis Nabi tentang keutamaan orang yang bisa menahan amarahnya, maka kita akan termotivasi nanti dan secara refleks nanti tatkala ada musibah menimpa kita, kita bisa menahan. Tetapi kalau kita tidak pernah melatih selama ini, tidak pernah kita melatih, tidak pernah kita istighfar, tidak pernah kita mendengarkan hadis-hadis Nabi tentang keutamaan orang-orang yang bersabar, maka ketika timpa musibah kita tidak kuat menghadapinya, sehingga kita pun melakukan hal-hal yang dibenci dalam Islam, ya atau bahkan kita sampai tidak menerima itu takdir dan seterusnya, dan nanti setelah beberapa hari kemudian baru kita pun sadar, ya ya meskipun di situ Allah tetap akan ampunkan kita punya dosa tatkala kita sudah bersabar, ya setelah tatkala kita menyadari kesalahan kita, ya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ya itu maha pengampun, ya segera kita bertobat dan mohon ampun kepada Allah tatkala kita artinya salah dalam menyikapi musibah yang menimpa kita. Ya demikian Pak. Iya, syukran Ustaz. Apa Waalaikumsalam. bisa apa bisa saya tambah lagi barangkali satu Ustaz pertanyaan? Oh iya iya silakan Pak, ya Iya, silakan. iya. Jadi sebenarnya kuncinya itu Ustaz, barangkali kalau menurut saya punya pendapat, wallahu alam, hadis barangkali tidak sesuai, tapi paling tidak kehambaan kita ini harus kita munculkan sehingga sadar bahwa apapun yang kita miliki merupakan titipan. Sehingga ketika musibah itu datang, kita menganggap bahwa titipan itu diambil oleh Allah. Sehingga tidak ada jalan untuk menggerutu kecuali ikhlas untuk menghadapi setiap musibah yang ada. Mungkin barangkali yang dimaksud kesabaran itu tiba pada saat waktu tumbukan pertama, pukulan pertama, kemudian kita tenang, kemudian yakin dan percaya bahwa itu hanya titipan yang insya Allah Allah akan menggantikan dengan pahala yang lebih besar lagi. Wallahu alam, begitu barangkali Ustaz. Iya betul Pak. Ya betul apa yang tadi Bapak sampaikan, ya bahwasanya ya kita harus menyadari bahwasanya semua yang ada pada diri kita, jiwa kita, ruh kita, fisik kita, harta kita, keluarga kita, anak-anak kita, jabatan, pangkat, harta kita, itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita harus menerima dengan ikhlas, mengikhlaskan. Karena apa? Karena kalau kita menyadari itu adalah titipan, ya sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada pekan yang lalu, ya tentang itu apa Abu Tolha kemarin itu yang ketika dia pulang dia dikabarkan oleh istrinya Iya. bahwasanya anaknya sudah meninggal dunia, tapi dia sampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, bagaimana sekiranya jika ada seseorang yang menitipkan barang kepada kita, ya atau meminjamkan barang kepada kita. Lalu orang itu mengambilnya, apa kita melarangnya? Apa kata suami? Tidak boleh kita melarangnya, karena itu bukan barang kita. Kita cuma dipinjamkan saja, dititipkan saja. Makanya orang itu kapan saja bisa mengambil. Maka jadi suaminya sudah paham masalah itu. Akhirnya sang istri pun mengatakan, begitu juga dengan kita, anak kita ini telah diambil oleh Allah. Iya, ia telah dipanggil oleh Allah. Anak kita ini, artinya anaknya sudah meninggal dunia. Jadi begitu istrinya, ya bagaimana bisa memberikan pemahaman. Maka suami mengatakan, iya kita harus menerima tentang kejadian itu. Ya, jadi sebagaimana tadi Bapak sampaikan, ya kita harus ikhlas, ya harus sabar, dan harus kita menyadari pada tumbukan pertama, pada pukulan pertama yang menimpa kita berbagai musibah itu, harus kita sadari bahwasanya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau titipan berarti kita siap untuk diambil titipan itu kapan saja. Iya, kapan saja. Karena titipan kan, jadi harus kita ikhlas, mengikhlaskan, dan tentu sekali lagi semuanya ada hikmahnya. Tidak selama kita menjadi orang yang beriman,
Allah tidak akan pernah merendahkan, tidak akan pernah menghinakan orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fala tahinu wa la tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian merasa sedih, ya, merasa hina, merasa rendah, ya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kalian adalah orang yang beriman. Ya, jadi jangan kita merasa hina, jangan kita merasa bersedih, janganlah kita berputus asa tatkala ada musibah-musibah yang menimpa kita. Namun kita harus yakin sesungguhnya kita adalah orang yang mulia di sisi Allah, orang yang tinggi derajat di sisi Allah tatkala kita menjadi orang-orang yang beriman. Ya demikian Pak. Ya, syukran jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi yang bertanya? Baik, kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Semoga kita semua yang menyadari bahwasanya hidup ini pasti ada ujian, ya, dan harus kita bersabar, mengikhlaskan semuanya, segalanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghinakan, merendahkan orang-orang yang beriman, dan Allah insyaallah akan berikan ganti yang lebih baik dari apa yang menimpa kita. Ya, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benarnya datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf pada para ikhwah sekalian. Kami undur diri. Wa jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.